Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah manajemen kompensasi. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat panas, sangat menarik, mungkin relevan untuk banyak orang, bukan hanya sebagai yang pekerja, atau mungkin sebagai kita seorang mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan, atau maupun orang yang sudah bekerja dan ingin resign pindah kerja dari kerjaannya yang lama. Terutama bagi kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk masuki dunia pekerjaan. Oke, topik utama pembahasan video kami kali ini adalah mengenai permasalahan kompensasi dunia kerja. Permasalahan apa? Kompensasi. Oke. Kompensasi dunia kerja ya. Sebagaimana kita tahu, kompensasi ini yang biasanya berupa gaji dan tunjangan adalah hal penting dalam dunia kerja. Namun, banyak juga isu-isu atau masalah-masalah yang pastinya, isu-isu masalah pasti akan terjadi pada semua aspek ya, terutama perihal kompensasi ini agak sensitif. Diseiring dengan isu ini, untuk itu saya sudah bersama dua teman saya, yang pastinya dua teman saya ini memiliki pandangan tersendiri mengenai permasalahan isu-isu kompensasi ini. Sebenarnya di sini saya akan memperkenalkan kami bertiga. Pertama dari teman saya dulu. Saya Muhammad Ridha Islauddin dengan NIM 103. Dan saya Muhammad Fuad Hasan dengan NIM 108. Dan saya sendiri Yuris Afnan Ande dengan NIM 119. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan dan diskusi mengenai manajemen kompensasi ini. Oke, untuk membuka diskusi yang sangat berat ya. Berat apa? Sangat berat. Sangat panas, Mas. Sangat panas. Oke. Mari kita mulai dengan mungkin membahas hal yang basic atau dasar-dasar dulu ya, mengenai apa itu kompensasi dalam dunia kerja. Mungkin menurut Mas Udin itu bagaimana, dan mungkin langsung kayak seberapa penting sih kompensasi ini harus dipelajari untuk dunia kerja nanti. Oke. Gas. Langsung. Kalau menurut saya, kompensasi adalah hal yang sangat penting sih, karena bentuk pengakuan dari perusahaan terhadap kerja keras dan kontribusi kita. Namun yang sering kurang dipahami yaitu bahwa kompensasi itu bukan hanya soal gaji, tapi juga mencakup berbagai tunjangan dan fasilitas lainnya. Jadi ketika kita bicara soal kompensasi harus dipahami secara luas, termasuk hak-hak kita sebagai pekerja. Kalau itu sih menurut saya. Itu kalau menurut Mas Fuad gimana, Menurut Mas? pendapat saya, Mas, Oke. betul banget apa yang dikatakan dari Mas Dudin tadi. Banyak orang kan hanya fokus pada gaji pokok, padahal ada banyak elemen lain dalam paket kompensasi, seperti halnya tunjangan, Ya, kesehatan, ya Mas Dudin, ya, bahkan asuransi, bahkan cuti tahunan. ya, setuju banget. Ya kan, kayak ya juga kompensasi ini menurut saya mungkin menjadi salah satu faktor penting, bukan hanya penting, menurut saya kayak salah satu hal terpenting deh ketika kita mau terjun ke dunia kerja, Ya, ataupun yang sudah terjun dan seperti saya bilang tadi kayak mau resign pindah kerjaan, mungkin harus salah satu harus poin penting yang harus diperhatikan ketika mau join sebuah perusahaan. Ya seperti itu menurut saya. Ya kompensasi menurutku salah satu faktor penting. Iya, Ya menurut kalian gimana? iya tentulah. Tapi selain gaji, bagi saya stabilitas pekerjaan dan kesempatan berkembang itu sangat penting. Kan kita sebagai mahasiswa yang baru memasuki dunia kerja itu kan ingin tahu apakah perusahaan memberikan kesempatan untuk berkembang, pelatihan, dan keseimbangan kerja hidup. Itu semua bagian dari kompensasi yang tidak bisa dilihat hanya dari angka gaji kan, Mas? Iya sih.
Iya sih, oke. Betul sekali. Oke, menarik. Oke, menarik banget ya. Mungkin sekarang kita coba masuk ke ini, permasalahan utama yang sering timbul terkait masalah kompensasi ini. Kira-kira permasalahan utama kompensasi ini ya menurut Mas Udin, masalah-masalah yang sering dihadapi itu seperti apa terkait permasalahan kompensasi ini ya? Kalau menurut saya, Silakan dijelaskan secara perlahan. kalau menurut saya sih masalah yang sering terjadi yaitu ketidaktransparanan soal gaji dan tunjangan, Mas. Oke Mas, kenapa tuh? Nah, karena kadang-kadang perusahaan itu tidak memberikan informasi yang cukup jelas mengenai komponen-komponen kompensasi. Misalnya bonus yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya, atau tunjangan yang tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Banyak tuh. Nah, itu kan sering jadi masalah besar, terutama karyawan dan tenaga kerja yang baru bergabung di perusahaan. Gitu, Mas. Iya sih. Kalau menurut Mas Fuad, Kalau menurut pendapat saya Mas ya, salah satu permasalahan terbesarnya adalah ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dan yang diterima oleh karyawan. Misalnya itu, yang pertama ada janji bonus yang tidak pernah diberikan atau tunjangan yang belum dibayarkan, Mas. iya sih kayak banyak ya, kayak perusahaan-perusahaan nakal gitu kadang kayak janjinya apa, kenyataannya gimana, kagak Iya. dibayar-bayar. Kan tidak keluar. Karyawan kan jadi kepo banget. Udah kerja keras, kagak ada tunjangan. Kadang kerja apa dikerjain. Dan Iya. kalau udah kerja keras, pokok dikit, kagak ada Iya. tunjangan ya. Kan orang mana yang tidak yang motivasinya turun gitu ya pekerja seperti itu. Iya sih, menurut saya ya itu memang masalah-masalah yang sering terjadi ya dalam kompensasi terutama menurut saya, apalagi perusahaan-perusahaan yang secara skala atau nama mereka secara nama tidak terlalu besar dan secara skala mungkin tidak terkenal lah ya, mungkin perusahaan-perusahaan kecil seperti itu kan banyak. Kadang perusahaan-perusahaan kecil tuh justru yang banyak lah kayak kasus-kasus seperti itu Ya, betul. dalam ketidakjelasan dalam hal ini. Nah, menurut kita nih bertiga nih sebagai mahasiswa yang belum bekerja, mungkin ada yang sudah bekerja tapi secara fokus masih kuliah mahasiswa lah, hitungannya masih belajar secara fokus kan, kayak tujuan utamanya mungkin masih mengejar gelar ilmu. Bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan kejelasan perihal kompensasi ini? Mungkin Mas Udin bisa mengawali, mungkin menjelaskan pandangannya gimana? Mungkin saya rasa perusahaan itu harus memberikan gambaran sejak awal, Mas. Jadi Sejak awal berarti. mulai dari interview atau surat perjanjian kerja sampai dengan slip gaji setiap bulan. Oke, ya. Nah, jika ada tunjangan atau bonus harus dijelaskan secara transparan. Karyawan berhak tahu apa yang mereka terima dan bagaimana cara perhitungannya. Jika ada perubahan, perusahaan itu juga harus segera memberitahu karyawan tersebut. Berarti intinya gini lah ya, kayak transparansi lah ya yang Ya, diutamakan. transparansi. Jadi kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan atau karyawan, itu harus mengetahui satu sama lain Ya, karena mengenai karyawan gaji. kan berhak tahu atas Ya, apa jadi itu. gaji, tunjangan, Gaji tunjangan. bentar. Tunjangan, iyalah. Oke, iyalah. Kayak kedua belah pihak wajib lah ya mengetahui satu sama lain lah. Karena itu bukan hal yang sepele juga kan. Ya, Saya setuju banget. Oke, selain itu kan
masalah-masalah kompensasi ini kan banyak ya, bukan hanya kayak potongan gaji atau permasalahan tidak dibayar. Itu kayak permasalahan kompensasi ini sangat luas sekali, banyak permasalahan yang terjadi terutama di Indonesia tersendiri ya. Kan kita sebagai warga Indonesia tentu tahu apa yang terjadi di dalam negara Indonesia sendiri itu. Nah, pernah nggak sih kalian mendengar tentang masalah kompensasi ini, terutama tentang diskriminasi kompensasi? Misalnya kayak perbedaan gaji yang adil, yang tidak adil antara dua karyawan, satu karyawan dengan satu lain. Misal secara jabatan mereka sama, jadi misal sama-sama manajer, Iya. terus secara bobot kerja mereka juga sama, kayak bobot kerja satu karyawan dengan satu lain sama, Tapi gajinya yang berbeda tapi gitu ya. secara gaji, tunjangan dan lain-lain itu Fasilitas. jomplang lah, berbeda fasilitas yang didapat. Mungkin kayak di mata orang lain, mungkin di mata orang ketiga, atau mungkin di mata orang yang secara nominal lebih kecil kan jadi kayak nggak adil ya. Iya, Kayak nggak adil. apa sih, kayak perusahaan secara bobot kerja sama, terus jabatan sama, mungkin ada yang lebih berat kerjanya tapi secara gaji lebih kecil atau secara kompensasi lebih kecil, kayak gitu. Pernah nggak sih Pilih kayak kasih mendengar? nggak sih? Iya, kayak pilih kasih gitu, misal ponakan nih. Oke, pernah nggak sih kayak mendengar isu-isu kayak diskriminasi kompensasi seperti itu? Tentunya pasti pernah dengar. Iya, baik dari kalangan teman-teman saya yang sudah bekerja atau magang kan, Ya. ada yang sudah bekerja dengan penuh waktu. Diskriminasi dalam hal gaji seperti perbedaan hanya karena jenis kelamin atau latar belakang. Ya, bisa. Iya, kayak misalkan perempuan dan laki pekerjaannya sama atau statusnya sama, Iya. kok kita dibedakan? Ya. Perempuannya agak dimanja, sedangkan kita yang laki-laki kayak buruh, Mas. Real. Iya. Kerja. Iya, Kerja. kerja terus, Mas. Diskriminasi dalam hal gaji seringkali, Mas, seperti hanya perbedaan hanya karena jenis kelamin atau latar belakang itu sangat merugikan, Mas, bagi perusahaan atau bagi seorang karyawan, dan tentu saja menciptakan tidak keadilan, Mas, bagi sebuah karyawan. Apalagi misalnya sering tuh latar belakang, Mas ya. Iya. Latar belakang misalnya anak bos, Iya. ya kan? Anak bos. Iya. Terus anak enggak, maksudnya kayak misal anak bos, terus anak yang secara martabat, secara jabatan di perusahaan itu kayak ponakan atau apa ya kan. Atau bawaan orang dalam pada biasanya. Sering Sekali, tuh. ya. Sangat. Yang punya koneksi di dalam ya kan. Aduh, semut. Saya kayak misal secara kerja dia apa ya, kayak malah lebih kadang bobot kerjanya lebih kecil, malah kayak ya dikasih yang Ringan lah. ya ringan tapi gaji, tunjangan, tidak main-main. upah, Iya. gila. Tinggi langit. Ini kerja gaji. Apalagi maksudnya secara lebih aman ya, misal bikin kesalahan gitu kan biasanya lebih mudah termaafkan ya. Iya. Ya, orang dalam gitu ya. Beda dengan orang-orang yang kayak emang kita murni tanpa koleksi atau Iya. cuman bekerja dalam perusahaan murni mencari nafkah ya. Iya. Kadang bobot kerja sama besarnya tunjangan, upah, gaji pokok itu kadang tidak berbanding lurus lah. Malah Iya. kadang itu resikonya yang lebih Iya, besar. kadang nggak dapat kompensasi kesehatan ya, apalagi pekerja-pekerja kayak konstruksi gitu. Kadang udah kerja mati-matian, kayak apa, ada ancaman resiko kematian, tapi nggak dapat ini tunjangan kesehatan atau tunjangan keselamatan kan, itu kan parah, Ya sih, parah, sangat parah, sangat parah sih. sangat parah. Parah banget ini, Mas, apalagi di negara Konoha yang ini. Iya, banyak-banyak ini proyek-proyek tapi
anggota proyeknya nggak dapat keselamatan, kompensasi keselamatan, Iya. parah gitu. Perusahaan-perusahaan seperti itu hati-hati. Oke. Oke, bahas diskriminasi tadi udah tentang hal gaji, upah, diskriminasi jenis kelamin atau latar belakang dan lain. Bicara soal diskriminasi hak-hak ketenaga kerjaan, pasti kan peran hukum kan pasti ada ya. Terutama kan Indonesia disebut sebagai negara hukum. Ya kan udah ada hukumnya, Undang-Undang 1945. Semua hukum tertera di situ. Dan menurut saya tenaga kerjaan ini kan harusnya emang harus berada di ini ya, di cover sama hukum. Iya. Hukum menjadi salah satu yang berperan besar lah dalam permasalahan kompensasi ini, kayak pemeliharaan tenaga kerja atau karyawan-karyawan perihal kompensasi ini pasti udah diatur lah dalam undang-undang ini. Nah itu menurut kalian gimana tentang peran hukum? Peran hukum yang sangat besar, menurut saya sangat-sangat besar ya dalam perihal pemberdayaan kompensasi, masalah-masalah kompensasi seperti ini. Mas Udin, mungkin mau mengawali? Kalau menurut saya, Ya, masalah ketenaga kerjaan, kita tahu kalau di Indonesia ada Undang-Undang Cipta Kerja ya ada tuh, ada. dan ketenaga kerjaan yang mengatur soal kompensasi. Nah, misalnya kayak ada aturan tentang upah minimum. Misalnya ada aturan tentang upah minimum UMR yang wajib dipatuhi oleh perusahaan, ya kan? Harus. Nah, kontrak kerja dan lain-lain. Nah, jadi perusahaan tidak bisa seenaknya Kayak mengatur gitu ya, kan? untuk mengatur gaji karyawan. Kan udah ada aturan seperti ya, sudah ini ya aturan- kayak regional sudah ada sendiri. aturan dan regulasi yang tertera. Kayak kadang udah ada aturan, misal minimal gaji yang diterima dari suatu daerah seperti ini Ya. berapa juta, bla 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 bla, tapi cat 200.000 sebulan Itu kan, 200.000. itu kan seenaknya. Iya, makan apa 200.000 coy? Frank 20.000. Ya kan, kan udah ada undang-undangnya ya kan. Iya. Kayak apalagi udah kayak apa ya, diatur khusus lah, memiliki undang-undang tersendiri tentang ketenaga kerjaan kan ada kan. Harusnya kan undang-undang ketenaga kerjaan dibuatkan memang tujuan utama kan memang melindungi ya hak-hak para pekerja yang sudah bekerja. Tapi faktanya gimana Mas di lapangan ya kan, bagaimana sering kali Ya, seringkali bukan sering malah Malah kayak sangat-sangat iya, sering jadi kebiasaan. kebiasaan kalau Iya, dibiarin jadi ya. budaya. Seringkali sangat sering kita mendengar ada sebuah perusahaan, meski baik secara kecil, menengah atau besar. Kalau perusahaan besar sih kayak udah keterlaluan banget kayak kalau ada masalah-masalah seperti ini. Bahkan hujan, ya. Iya, hujan guys. Hujan, Hujan guys. woi, Hujan. woi, hujan, pindah dulu. Hujan, Pindah dulu ya. Kita lagi di part kedua. hujan, pindah dulu. Ya udah, aman, aman, aman ya. Oke, lanjut, teman-teman. Sorry, ada hujan, pindah tempat. Oke, lanjut yang tadi ya kan harusnya kan memang undang-undang, namanya undang-undang diciptakan, apalagi terutama undang-undang ketenaga kerjaan berarti diciptakan untuk permasalahan tenaga kerja, Iya. para tenaga kerja kan, pekerja-pekerja. Ya, tapi faktanya gimana ya Mas ya di lapangan ya? Sering kali, bukan sering, bukan sering kali, gue sangat sering ya. Iya, Kayak sangat kita mendengar perusahaan tuh, terutama perusahaan-perusahaan mungkin secara nama dia nggak terlalu besar atau kecil skalanya. Maka mungkin perusahaan besar ada, dan ada aja gitu. Perusahaan yang mengabaikan perihal ketenaga kerjaan ini. Bahkan undang-undang yang ini Cipta Kerja ini sempat ramai kan kemarin, ramai banget, viral kayak isu-isu ya gila itu, kayak
rame banget, bahkan sampai di demo kan demo di mana-mana tuh gara-gara UU Ya. Cipta Kerja ya kan, UU kayak on Omnibus Law ya, Omnibus Law kawan Cipta Kerja itu gila, di demo bener rame banget, makanya demo pun kayak bukan hanya dari pihak-pihak kayak ketenaga kerja gitu deh, kayak bukan hanya tenaga kerja atau buruh yang turun, bahkan sampai mahasiswa pun ikut turun. Iya, berarti itu kan menggambarkan emang separah itu, kayak sebermasalah itu kan tentang undang-undang Cipta Kerja Ketenagakerjaan ini kan. Soalnya kan ini bukan sekali dua kali demo ini kan, kayak beberapa tahun belakang emang kayak setiap tahun ada itu kan masalah ini tenaga kerjaan ini memang bermasalah sekali. Masa buruh yang bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang disingkat dengan KSPI, Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia, atau yang disingkat dengan FSPMI, dan Partai Buruh kembali menggelar aksi demokrasi di daerah Patung Kuda, Jakarta. Itu kan ketandakan lagi darurat banget Indonesia dengan dengan buruh pekerjanya sampai mengadakan demo besar-besaran. Ya Mas ya. Iya, agenda aksi demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, terus penghapusan outsourcing, tolak upah, dan tolak PHK. Iya, Nah, PHK. sebenarnya itu kan ada beberapa poin tentang permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Mas, yang akhirnya menjadi isu demo para buruh hingga mahasiswa. Seingatku Mas ya, ada beberapa poin penting gitu, 3 atau 5 gitu, enggak, saya cek dulu. Seingat saya ada 3 atau 5 poin gitu. Mana ya? Nah, ini 5 poin UU Cipta Kerja nilai merugikan buruh. Poin pertama itu sistem kerja yang kontrak. Dalam UU Cipta Kerja, perjanjian kerja paruh waktu tertentu atau PKWT tidak dibatasi periode dan batas waktu kontrak. Nah, yang jadi permasalahan utama di sini adalah ada penggunaan frasa tidak terlalu lama dalam undang-undang ini, dimana mengubah ketentuan soal batas waktu pekerjaan yang menyelesaikannya 3 tahun sebagai salah satu kriteria PKWT. Yang menjadi hal yang permasalahan di sini adalah penggunaan frasa tidak terlalu lama. Hal ini diyakini akan membuat seorang pengusaha leluasa menafsirkan frasa yang tidak jelas ini, Mas. Jadi kayak misal tidak terlalu lama, bisa aja orang sebenarnya bebas kayak tidak 3 hari, 3 bulan, atau mungkin memberi kontrak cuman 5 bulan kan, karena penggunaan frasa yang tidak jelas ini tidak terlalu lama. Dan karena hal ini kepastian pekerja bagi buruh itu semakin hilang, menipis. Oh, ada 5 di sini. Ada 5 poin penting. Oke. Terus poin kedua itu karena praktik outsourcing yang meluas. UU Cipta Kerja, di mana UU ini tidak mengatur batasan kriteria pekerjaan yang dapat dipekerjakan secara alih daya atau outsourcing. Nah, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, outsourcing hanya dapat dilakukan jika suatu pekerjaan terlepas dari kegiatan utama atau terlepas dari kegiatan produksi. Nah, sementara di UU Cipta Kerja tidak memberikan batasan. Akibatnya apa? Praktik outsourcing diprediksi makin meluas. Yang ketiga, Lalu faktor ketiga, poin ketiga, waktu kerja yang eksploitatif. Jadi waktu kerjanya kayak eksploitatif banget bagi para buruh. Dalam UU Cipta Kerja batasan maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan. Itu batasan lembur maksimal. Setelah undang-undang ini muncul, batasan lembur dalam sehari itu naik jadi 4 jam. Naik. Bahkan dalam seminggu naik jadi 18 jam. Berarti dari awal yang seminggu 14 jam, maksimal lembur sekarang ditingkatkan jadi 18 jam. Itu kan salah satu bentuk eksploitasi ya. Akibatnya selain berdampak pada kesehatan buruh, saya rasa selain jadi kesehatan, besaran upah lembur yang diterima juga seperti biasa sangat kecil, tidak sebanding, sangat tidak sebanding kan tenaga kerja yang waktu lembur yang diberikan ya kan. Lalu ada poin keempat, itu
hak cuti, perihal hak cuti dan istirahat itu berkurang, sangat berkurang. Dalam UU Cipta Kerja, istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Jadi dalam 7 hari ini satu kali doang orang bisa istirahat atau itu parah. Tuh. Menurutku seenggaknya apa ya, mungkin Sabtu Minggu mungkin bisa dipakai. Mungkin pengusaha itu tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja. Hujan terus, aman harusnya. Tes aman. Lah, jadi seperti yang saya bilang tadi, pengusaha itu tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang telah bekerja selama 5 hari dalam sepekan, karena diatur tadi cuma sehari aja waktu istirahatnya itu. Nah, selain waktu istirahat, dalam UU Cipta Kerja yang baru ini juga menghilangkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi buruh yang telah bekerja minimal selama 6 tahun. Jadi udah bekerja 6 tahun biasanya mendapatkan hak mungkin cuti panjang selama beberapa bulan, 2 bulan, itu sekarang hilang. Jadi tidak ada cuti kerja meskipun udah secara loyalitas pekerja gila-gilaan, kayak sangat loyal, tapi tidak ada hak cuti yang diterima. Ya kan? Sebenarnya kasus-kasus itu juga kan pernah terjadi sebelumnya. Ya, Yang saya tahu. Poin kelima belum. Oh, belum. Ada satu poin lagi. Oke. Lanjutkan Mas. Poin kelima ini paling sering, paling parah lah, PHK. PHK, pemutusan hubungan kerja. Untuk buruh yang sekarang itu rentan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satunya mungkin ketika mengalami kecelakaan kerja. Itu salah satu faktor yang fatal yang terjadi karena PHK itu sering kan Mas? Iya. Apa aja faktor-faktor ini? Salah satunya itu ketika ini Mas, kecelakaan kerja terjadi. Mungkin ketika kerja, mungkin kan banyak tuh bisa pabrik-pabrik yang produksi menggunakan mesin-mesin kan kadang ada yang tangan apa gitu kena kasus ya kecelakaan kerja, seperti mungkin banyak yang juga di bangunan konstruksi tertimpa apa, bahkan sampai masih kayak oke lah kalau luka-luka ringan, kalau meninggal kan itu contoh yang parah. Kompensasi seperti itu kadang sekarang jarang diterima. Salah satu alasan yakni pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Nah, awalnya itu sebelum UU Cipta Kerja ya, itu diatur dalam pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan buruh berhak atas 2 kali pesangon jika mengalami PHK karena sakit berkepanjangan melebihi 12 bulan. Jadi misal ada kecelakaan terus sakit berkepanjangan melebihi 1 tahun, itu mendapatkan pesangon sebagai 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat pesangon yang diterima. Nah, sejak UU Cipta Kerja ini diresmikan, ketentuan ini dihapus. Jadi pesangonnya diterima itu udah dihapus. Berarti nggak dapat pesangon kecelakaan, kayak ya udah kecelakaan. Tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri kayak sekarang. Kayak hak yang diterima malah hilang harusnya. Mungkin itu kali ya, kayak 5 poin penting dari tuntutan ini UU Cipta Kerja ini. Kalau Masnya gimana? Ya kan sebenarnya kasus-kasus itu juga sudah pernah terjadi kan, sering terjadi sebelumnya. Yang saya tahu sih ada satu kasus di mana adanya pemotongan upah secara sepihak, dan bahkan ada yang sudah bekerja tapi upah tidak dibayar Mas. Parah perusahaan. parah. Saya pernah baca kasus di mana di media sosial itu Mas. Bentar Mas ya, saya lihatkan. Oke. Ini Mas, dari kasus analisis jurnalis independen, yaitu SPCI adukan dugaan pemotongan upah sepihak dan Union Casting ke Sudinakor Jaksel. Perusahaan apa ya Mas? Itu perusahaan CNN Indonesia tuh Mas. Perusahaan gede berarti. Iya Mas. Iya. Gede CNN loh, perusahaan gede.
siapa yang nggak tahu CNN ya kan? Iya. Yang isinya yaitu solidaritas pekerjaan CNN Indonesia atau dalam singkatnya yaitu SPCI mengadukan dugaan pelanggaran hukum, Mas. Ketenaga kerjaan yang dilakukan manajemen CNN Indonesia ke suku dinas tenaga kerja, transmigrasi dan energi Sudinaker Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 18 bulan 9 2024. Oh, masih baru ya? Masih baru nih, Tahun sangat ini, kan? booming ini. Mas. Iya, baru tuh. Pengaduan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers selaku kuasa hukum SPCI. Adapun dugaan pelanggaran hukum ketenaga kerjaan yang diadukan itu meliputi yang pertama yaitu pemotongan upah secara sepihak, Mas. Yang tidak jelas lah, Mas. Potong secara sepihak ada tanpa pengetahuannya dari perusahaan, Mas. Oke. Berarti langsung dari perusahaannya sepihak langsung Iya, motong gitu ya, motong, tanpa ada persetujuan ya, Iya, kesepakatan betul persetujuan sekali. gitu dari pihak pekerjanya. Yang kedua, pemotongan hubungan kerja atau PHK sepihak terhadap anggota SPCL. Dalam kasus ini, perusahaan telah melakukan pemotongan upah secara sepihak dan tidak membayarkan upah pekerjaan seluruhnya sebagaimana yang telah diperjanjikan perusahaannya, Mas. Sementara itu, PHK sepihak yang dilakukan manajemen CNN Indonesia di bawah PT Transnu Corpora patut diduga sebagai tindakan pemberlangsungan serikat pekerja atau union busting yang sedang memperjuangkan haknya yang menolak adanya pemotongan upah sepihak sekaligus respon terhadap pendirian serikat pekerja SPCI. Berarti kan menurut saya apalagi perusahaan besar ini parah ya. Parah, Bang. Kan masalahnya tadi dua ya, udah pemotongan upah sepihak, terus pemutusan hubungan kerja. Iya. Dengan sepihak juga. Iya, sepihak juga kan misalnya kalau ada kata sepihak kan berarti Ya, tidak ada kesepakatan iya. kan antara Ya, semena-mena. Iya, semena-mena lah, kayak nggak ada kayak diundang kayak ada rembukan dari pihak perusahaan atau pekerja, berarti kan nggak ada, langsung sepihak aja potong. Oke. Nah, bahkan ada satu kasus, Mas, di Jawa Tengah kalau nggak salah. Dia bukan hanya memotong upah, bahkan tidak membayar hak kompensasi dengan dugaan upah lembur tidak dibayar. Ada kasus dugaan adanya kasus pekerja di Grobongan, kalau nggak salah, yang upah lemburnya itu tidak dibayarkan. Dikatakan berdasarkan pemeriksaan, perusahaan tersebut diduga tidak membayar upah lembur sejak Oktober 2022. Lembur-lembur Iya. nggak dibayar. Nggak dibayar. Kejar rodi lah, Mas. Kan itu termasuk kasus yang parah banget. Parah, udah lembur-lembur ya kan, merelakan waktu, tenaga, malah nggak dapat apa-apa kayak. Ya, nggak ada beda sama kerja Rodi. Hampir sama lah. Sampai sama lah ya. Iya. Nah, menurut kami ya, kita nih berarti kalian untuk kita kan sebagai mahasiswa ya, Iya. yang kadang ada yang aktif di organisasi atau mungkin emang murni mahasiswa yang kuliah di pulang pergi, ya kan? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja atau kita sebagai calon pekerja untuk menjaga hak kompensasi mereka, menjaga hak kompensasi lah, itu apa yang bisa dilakukan? Menurut pendapat saya, Mas ya, karyawan harus proaktif untuk memahami hak-hak mereka yang diberikan oleh perusahaannya itu, Mas. Mereka bisa bergabung dengan serikat pekerja atau mencari informasi lebih lanjut tentang hak ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan mereka, Mas. Selain itu, Mas, kalau terjadi pelanggaran, mereka atau karyawan bisa melaporkannya ke instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Disnagers, atau bahkan pengadilan, Mas. Memahami hak adalah langkah-langkah pertama yang penting bagi sebuah karyawan itu, Mas. Iya, penting ya. Kayak harus banget paham lah mengenai perihal-perihal kompensasi ini biar tidak terbodohi, tertipu Iya, tertipu daya oleh perusahaan. perusahaan-perusahaan nakal-nakal seperti ini, tidak memberikan upah. Iya. Oke, lanjut ke segmen selanjutnya. Udah
kita bahas tentang hal-hal basic, tentang awal-awal dari kompensasi, pengertian dan kayak pentingnya kompensasi. Terus kita turun ke permasalahan umum, terus ada permasalahan khusus yaitu yang UU Cipta Kerja ini, ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjaan, upah-upah dan lain-lain. Kan udah masalah-masalah gitu, Bas. Tentang sekarang kita coba bahas. Ada nggak sih solusi yang bisa diberikan lah, atau solusi atau tips lah dalam menghadapi masalah kompensasi ini ya, permasalahan kompensasi ini. Sekarang kan kita masuk ke solusi. Jika ada masalah terkait kompensasi dalam hal umum atau khusus, apa sih yang harus dilakukan oleh karyawan atau kita sebagai mahasiswa atau nama lain calon karyawan? Nggak harus karyawan sih, jadi kita jadi pemilik pengusaha ya. Apa sih yang harus kita lakukan atau tips solusi terutama bagi kita kan yang masih mahasiswa dan baru akan masuk dunia kerja? Ada nggak tips-tips atau solusi kira-kira bisa kita sampaikan? Kalau saran saya sih ya, untuk selalu menjaga komunikasi yang baik dengan perusahaan. Kalau ada hal yang dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan. Jangan ragu untuk bertanya. Nah, selain itu, sebelum menerima tawaran pekerjaan, pastikan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Harus. Ya, itu. Harus ada. Biar jelas mengenai kompensasi dan hak-hak lainnya. Oke. Iya sih, harus ada lah kesepakatan ya. Nggak boleh lah sepihak gitu ya. Aneh. Jadi yang penting adalah klarifikasi atau transparansi di awal dan komunikasi yang baik selama dari prakerja saya bekerja ya. Yang penting dikomunikasikan dulu antara pihak karyawan dengan perusahaan. Real coy. Real. Terus Mas Fuad, punya nggak sih kayak solusi atau tip khusus bagi mahasiswa yang akan magang atau baru mulai magang? Bentar lagi juga magang kan, bentar lagi semester depan. Ada nggak sih kayak tips solusi atau ya dalam menghadapi inilah pekerjaan atau perusahaan-perusahaan seperti ini? Kalau menurut pendapat saya atau saran saya Mas ya, kan terkadang kita kan sebagai mahasiswa baru kan Mas ya, terkadang kan kita masih awal Mas, belum mempunyai pengalaman kerja atau baru masuk dunia pekerjaan Mas ya. Terkadang kan sebagai mahasiswa kita awal banget, yang tertarik kan hanya gaji besar. Ya, Bagaimana ya? Tapi juga kan kita harus pelajari budaya perusahaan itu sendiri Mas. Jangan hanya tertarik karena gajinya besar, kita tidak mengetahuinya. Apa budaya yang ada di dalam perusahaannya Mas. Kayak luarnya bagus, udah masuk dalamnya terang hancur, gelap banget itu. Dan kesempatan yang bisa didapatkan untuk berkembang dalam sebuah perusahaan itu Mas. Kompensasi yang baik bukan soal hanya uang Mas, tapi juga kesempatan untuk belajar dan bertumbuh kembangnya itu Mas, sebagai seorang mahasiswa yang baru memasuki dunia pekerjaan. Oke, intinya berarti mungkin ini ya, kayak kesepakatan itu penting lah ya, atau keterbukaan itu Mas. Keterbukaan, transparansi, kesepakatan dalam kompensasi gaji, kayak hak cuti atau apa. Emang dari awal itu kita harus benar-benar tahu lah sebelum masuk dalam banget ke sebuah perusahaan. Kita harus mencari tahu tentang bagaimana perusahaan itu, kayak pemberian intensif, mungkin kompensasi upah, gaji, terus kesehatan atau lain-lain lah. Kita harus tahu lah, harus terbuka dengan hal itu, dalam hal seperti itu. Oke, mungkin pembahasan kita sekian bukan tutup ya, kayak dari sini ya udah banyak yang kita bahas dari sejak awal tadi, dari pengertian, terus tujuan kompensasi, pentingnya kompensasi, permasalahan kompensasi, bahkan solusi-solusi yang udah kita sampaikan tentang kompensasi masalah ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, buat mungkin terima kasih lah intinya ya buat yang sudah nonton. Saya Yuris Abnanadi dengan NIM 119.
Saya Muhammad Ridha Islaudin dengan NIM 103. Dan saya Muhammad Fuad Hasan dengan NIM 108. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.